Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan harian dari HKBP Bandung Reformanda. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. Kita akan masuk dalam renungan kita, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberi kehidupan, mengizinkan hamba dan keluarga hamba untuk masuk dan menikmati hari yang baru yang indah ini Tuhan. Tetaplah Engkau menyertai kami Tuhan, memelihara kami sepanjang hari ini. Dan kalau sebentar kami hendak menikmati firman-Mu Tuhan, bukalah mata hati kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu, biarlah itu juga boleh memandu hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, tema atau topik hari ini saya mengambil yaitu mari mengabarkan kabar baik yang berkuasa. Mari mengabarkan kabar baik yang berkuasa. Dengan nats yang dipilih adalah 1 Tesalonika 1 ayat 5. Saya akan bacakan kepada kita dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dalam bahasa Batak, Aidada marhite-hite hata sabing ro barita nauli, nahupa buahami tuhamu, tung mardungan hagogodo dohotod di perbadia, akup ni hiras ni roha godang, ay dibotahamu do atong pangalahon ni hami narui tuhamu humokop hamu. Itu nats kita. Ibu Bapak Saudara sekalian, ayat ini adalah bagian dari ungkapan syukur dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan ayat ini juga menjelaskan secara ringkas bagaimana berita Injil itu dikabarkan. Tidak sekadar kata-kata saja, tetapi mempunyai kuasa serta terpancar dari pelaku si pembawa berita Injil tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, apa yang bisa kita peroleh dari nats pagi ini? Yang pertama, kita ingin lihat bahwa Paulus menjelaskan bahwa Injil yang ia sampaikan tidak datang hanya dengan kata-kata saja. Ini berarti pekabaran Injil bukan sekedar teori, filsafat atau retorika yang indah atau yang menarik bagi telinga manusia. Injil bukan sekedar atau sebagai sebuah informasi, tetapi mempunyai peran transformasi. Artinya ada upaya atau dapat mengubah seseorang. Karenanya pekabaran Injil bukan sekedar kata-kata, tetapi suatu upaya untuk mengubah atau mentransformasi manusia dari segi iman dan percayanya. Mengapa demikian? Injil adalah kabar sukacita, kabar keselamatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena itu, saat pekabaran Injil dilakukan, Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Nya ikut serta bekerja sehingga mampu mengubah hati orang-orang yang mendengar Injil itu. Artinya ada kuasa, yaitu Roh Kudus atau kuasa supernatural yang menyertai pemberitaan Injil. Kuasa yang mampu mengubah hati manusia secara radikal, menyembuhkan, menyelamatkan,
dan membebaskan, yaitu membebaskan manusia dari kuasa dosa. Keyakinan bahwa Roh Kudus atau Allah sendiri yang menyertai pemberitaan Injil itu menimbulkan suatu kepastian yang kokoh, menimbulkan kepastian akan keselamatan dan kebenaran dari kabar baik atau Injil itu sendiri. Keyakinan ini bersifat mutlak atas apa yang diberitakan, yaitu Injil. Ibu, bapak, saudara sekalian, bagian akhir dari ayat ini Paulus mengatakan, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentingan kamu. Apa artinya ini? Hal ini berarti menunjukkan suatu keteladanan, yaitu dalam penyampaian Injil itu diperkuat oleh karakter orang yang memberitakannya, menunjukkan bahwa hidup mereka sebagai pekabar Injil harus sesuai atau sinkron dengan apa yang mereka sampaikan atau khotbahkan. Selain itu, mau memberikan hidup demi kepentingan jemaat, bukan untuk keuntungan pribadi. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita mendapat pesan bahwa saat Injil disampaikan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bukan sekadar teknik berbicara atau teknik berkomunikasi yang hebat. Ya. Saat kita akan menyampaikan kabar baik, mintalah bantuan. Berdoalah agar Roh Kudus yang bekerja sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya mengandalkan logika kita sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan, bukan sekadar skill atau kepandaian. Di samping itu, hendaklah cara hidup kita juga mencerminkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita bicarakan. Integritas menjadi kunci dalam pekabaran Injil. Karena itu, sekali lagi saudara-saudara, marilah kita menyampaikan berita keselamatan dengan memadukan kebenaran firman Tuhan, kuasa atau urapan Roh Kudus, dan integritas hidup si pengkhotbah. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami boleh belajar sikap yang harus dimiliki dalam kami menyampaikan kabar baik atau Injil. Hari ini kami membuka hati kami untuk penyampaian kabar baik. Kuasailah hati dan perilaku kami, sehingga kami dapat layak untuk menyampaikan kabar baik yang berkuasa, mengubah hidup manusia. Sertai kami, Engkaulah ya Bapa, andalan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tutup renungan kita dengan bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan.
tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.